PJJ itu tidak efektif karena dapat membuat pembelajaran menjadi tidak fokus. Kemudian kurangnya pemahaman siswa karena PJJ. Yang ketiga, terkendala karena jaringan atau kuota internet. Krisisnya kualitas pendidikan di Aceh saat ini sudah semakin memburuk. Hal ini terbukti dari kualitas guru, sarana belajar, dan tenaga pendidik yang kurang kompeten. Mungkin sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk seluruh delegasi atas pemaparannya. Saatnya kita beranjak pada sesi kedua, yaitu sesi bebas, di mana para delegasi dapat menanggapi poin-poin dari delegasi lainnya. Pada sesi ini, siapa yang berbicara terlebih dahulu mengikuti urutan dan siapa yang raise hand menggunakan fitur yang tersedia dalam Zoom terlebih dahulu. Silakan bagi yang ingin menanggapi. Sebentar, aku ulang ya untuk sesi yang kedua ini. Ini adalah mode bebas di mana semua delegasi di sini dapat merespon pemaparan yang telah dibacain tadi sama para delegasi, misalkan mau memberikan solusi atau menjelaskan lebih lanjut, dan dipersilahkan untuk berbicara dengan menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu. Oke, silakan siapa yang mau jelasin duluan atau mau merespon punya delegasi teman rekan-rekan yang lainnya. Kak, boleh izin bertanya dulu, Kak? Ya, silakan. Untuk di mode bebas ini, apakah ada batasan waktunya? Batasan waktu kita sampai jam 9. Nanti kita kembali ke main room. Nggak ada batas. Jadi untuk setiap penyampaiannya tidak dibatasi 1 menit atau... Baik, terima kasih, Kak. Oke. Mungkin ada yang mau bicara duluan? Atau kita ulang dari urutan pertama aja kali ya, siapa tahu dia punya solusi sendirinya buat masalah untuk provinsinya. Oke, tadi yang pertama dari Sumatera Selatan. Boleh duluan? Oke, baik Kak. Terima kasih atas kesempatan bicaranya. Untuk solusi dari permasalahan yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan sendiri, saya kebetulan sudah menemukan beberapa poin untuk mengatasi bagaimana permasalahan loss generation yang ada di Sumatera Selatan. Kan tadi saya membahas terkait PJJ yang kurang efisien. Saya rasa PJJ itu tidak terlepas dari peran 3 poin utama, yaitu guru, siswa, dan orang tua. Di mana orang tua ini sangat berperan, kontribusinya lumayan lebih banyak dibandingkan guru yang mengajar secara jarak jauh, sedangkan orang tua ada di tempat yang sama dengan para siswa atau siswinya. Jadi saya rasa ketiga pihak ini harus saling mendukung, saling berkontribusi untuk membentuk suatu PJJ yang mendekati efisien. Setidaknya kalau tidak sampai tingkat di mana PJJ ini sama dengan PTM, setidaknya tidak membuat turun minat siswa atau membuat siswa menjadi kurang bagus sesuai saat PTM. Jadi saya rasa orang tua harus diberi pendidikan atau gimana ya dari guru itu mengajari bagaimana cara orang tua mendukung siswa di rumah. Karena saya rasa seringkali banyak orang tua yang tidak bisa memberikan lingkungan yang nyaman untuk belajar di rumah, sehingga siswa merasa terlalu terlena gitu ya di rumah, tidak sebebas di sekolah, tidak punya, kan kalau guru di sekolah itu memberikan materi secara langsung, di mana siswa harus terpaku pada gurunya, harus melihat gurunya. Jadi saya rasa kalau orang tua bisa mengawasi siswa-siswi di rumah, melihat pengerjaan PR segala macam, itu saya rasa bisa membantu siswa untuk lebih fokus ke pelajaran. Selain itu, saya rasa juga siswa harus diberi pengajaran kalau misalkan belajar itu bisa di mana aja, harus di sekolah, jadi harus adaptasi sehingga mereka juga bisa belajar lebih efisien di rumah. Terakhir, guru juga harus memberikan pelajaran yang gimana sih interaktif, biar siswa itu terpacu untuk belajar walaupun dari jarak jauh, tidak harus PTM. Seperti itu, kurang lebih. Karena saya juga rasa, kalau misalkan dipaksa PTM, sedangkan kondisinya lebih kayak gitu, jatuhnya hanya menambah ini pemerintah saja terkait COVID. Seperti itu, Kak. Terima kasih. Oke, keren. Ada yang mau nanggepin atau mau ke selanjutnya?
Mungkin kita ke yang selanjutnya aja ya, ke Provinsi Sulawesi Utara. Silakan. Apa ada ini solusi atau gimana? Baik, Kak, terima kasih. Menurut saya kan solusi yang akan saya berikan untuk permasalahan lost generation di Sulawesi Utara itu, ya menurut saya itu support system, karena support system itu merupakan solusi dari kekhawatiran masa depan, karena kan permasalahan lost generation yang ada di Sulawesi Utara itu kenakalan remaja, dan kenakalan remaja itu kan banyak sekali dan emang berpacu ke masa depannya juga kan. Dan selain support system, dan support system terbaik yang ada itu adalah orang tuanya masing-masing. Tapi nggak semua orang tua itu bisa memahami permasalahan terkait kekhawatiran kita gitu, bahwa kita itu emang punya masa depan, kita tuh emang khawatir akan masa depan kita. Kita nakal juga, misalnya kenakalan remaja itu terjadi juga karena kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua. Dan akhirnya remaja itu mengambil alternatif lain dengan cara melakukan kenakalan-kenakalan yang emang seharusnya tidak dilakukan oleh mereka, tetapi mereka melakukan itu karena mereka butuh perhatian dari orang tuanya. Dan selain itu ada juga beberapa caranya, yaitu cara lain untuk menghindari kenakalan remaja agar tidak terjadi lost generation, yaitu mengenali dirinya sendiri. Jadi remaja itu butuh untuk mengenali dirinya sendiri, karena kalau misalnya remaja itu udah tahu dan kenal sama dirinya sendiri, dia akan tahu apa yang dia inginkan untuk masa depannya dia. Dan yang kedua, remaja itu perlu juga lingkungan yang emang berpengaruh positif bagi dirinya sendiri, karena menurut saya itu lingkungan itu emang paling yang berpengaruh itu lingkungan, karena kalau misalnya kita hinggap di suatu lingkungan itu akan berpengaruh pada kehidupan kita sendiri. Dan yang ketiga, itu perlunya edukasi tentang hukum yang berjalan, karena kebanyakan remaja itu masih minim tentang hukumnya gitu. Jadi mereka masih kurang tahu akan hukum-hukum yang ada itu di Indonesia. Dan mereka juga harus sadar betapa berharganya mereka untuk masa depan mereka, betapa berharganya masa depan untuk mereka juga. Udah, Kak, terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Keren. Benar-benar. Oke, lanjut ke Provinsi Bengkulu. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi di sini saya memiliki beberapa solusi. Kalau misalnya memang masih bakal ada dilakuin lagi PJJ, mengingatkan COVID sekarang juga ada varian baru yaitu Omicron, dan di Provinsi Bengkulu sendiri sekarang juga udah balik lagi ke PPKM level 3, dan sekolah-sekolah umum di luar sana juga udah pada pembelajaran jarak jauh lagi. Jadi seanalisis saya juga di Provinsi Bengkulu sekarang itu sekolah-sekolah tuh banyak yang menerapkan penambahan jam belajar. Jadi jam belajarnya ditambah, mungkin yang awalnya dari jam 3 itu dialihkan dari yang awalnya itu cuma 5 hari jam belajar tuh dia dialihkan di hari Sabtu tetap kembali ke sekolah lagi. Begitupun di sekolah saya sendiri di Insan Cendekia Bengkulu Tengah. Jadi di sini kami melakukan kegiatan belajar mengajar selama 6 hari. Dan di sini siswa-siswi itu banyak yang merasa bosan dan cenderung lebih nggak semangat belajarnya. Jadi kalau saran saya sendiri, solusi dari saya sendiri untuk mencegah lost generation atau learning loss yang ada pada sistem pendidikan di Indonesia itu bukan untuk penambahan jam belajar, tetapi untuk keefektifan kegiatan belajar mengajarnya. Misalnya diminimalisirlah jam kosong yang ada di kelas mungkin, atau juga kayak kalau memang misalnya kita tuh nggak cuman mau ngasah skill akademik, kan juga bisa di ekstrakurikuler. Nah, jadi di hari Sabtu itu bisa difokusin ke ekstrakurikuler. Jadi bukan hanya kemampuan akademik yang kita tanggulangi di sini, tapi juga kemampuan eksternal lainnya tuh juga bisa kita tanggulangin dengan ekstrakurikuler di hari Sabtu, bukan penambahan jam belajar di hari Sabtu, karena itu bisa membuat rasa bosan pada siswa itu sendiri. Kemudian metode belajar yang bervariasi, yang
Artinya di sini metode belajar yang bervariasi itu nggak hanya cuman kita diskusi kelompok di kelas ataupun ngerjain tugas PPT ataupun ngerjain tugas-tugas soal lainnya, tapi di sini kita lebih melakukan praktik. Kayak kalau di sebelumnya kan sebelum PJJ itu banyak tuh praktik-praktik, misalnya kayak saya sendiri kan saya dari jurusan IPS, itu seringkali kita itu dibawa study tour ke candi-candi atau ke BMKG di pelajaran geografi. Nah, sedangkan selama PJJ selama 2 tahun ini, kita sama sekali belum pernah melakukan praktik. Jadi alangkah lebih baiknya kalau metode belajar yang bervariasi ini bisa diaktifkan di sekolah-sekolah. Mungkin memang nggak bisa kita untuk lakukan ke luar sekolah, karena mengingat kalau kayak saya sendiri kan itu kan sekolah berasrama. Jadi memang susah untuk melakukan kegiatan ke luar sekolah. Tapi bisa kita cari cara lain, kita bisa melakukan praktik-praktik yang ada di dalam sekolah, menggunakan fasilitas sekolah lainnya, kayak misalnya laboratorium yang ada di sekolah. Kan kita juga bisa tuh, misalnya di pelajaran kebumian kita bisa ngecek tanah atau bebatuan yang ada di sekitar sekolah kita. Kemudian kalau misalnya untuk pembelajaran tatap muka, jika nanti dilaksanakan lagi pembelajaran tatap muka, itu bisa dioptimalkan di fungsi BK. Karena selama pembelajaran jarak jauh juga, anak-anak itu kan merasa cenderung kesepian, cenderung individual. Jadi mereka merasa kayak semangatnya tuh udah mulai nurun untuk di dalam sistem pendidikan. Malah kebanyakan juga dari mereka menganggap kayak untuk apa belajar lagi gitu loh. Sedangkan kayak udah bener-bener lost gitu. Jadi fungsi BK ini bisa dioptimalkan dengan menambahkan jam pelajaran BK ke mata pelajaran yang ada di sekolah. Jadi BK bisa mendorong dan memotivasi serta menjadi support system bagi siswa-siswanya. Karena dari banyaknya guru di sekolah tuh saya merasa juga sendiri guru BK itu yang paling mengerti keadaan siswa-siswanya. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Bagus banget nih solusi dan sarannya. Oke. Selanjutnya kita ke Provinsi Lampung ya. Oke, boleh dipaparkan, silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan memaparkan kembali ya berkaitan dengan solusi yang telah saya kumpulkan berdasarkan riset-riset, yaitu tentang dalam hal pendidikan pencegahan lost generation. Di antara beberapa hal yang saya ingin berikan solusi, yaitu yang pertama, sebelumnya kita kan terkendala pembelajaran jarak jauh. Nah, di Makarim itu kan pernah mengatakan bahwa pada saat kita melakukan pembelajaran jarak jauh, itu anak muda itu atau siswa itu ketinggalan sekitar 4-5 bulan belajar ketimbang pembelajaran PTM, pembelajaran tatap muka. Oleh karena itu memang kita tidak bisa mengakuisisi kalau misalkan kita mau belajar tatap muka ataupun pembelajaran daring, itu tergantung dengan kondisi pemerintah. Tapi lebih baik dilaksanakannya blended atau campur antara pembelajaran daring dan juga pembelajaran tatap muka. Kemudian berkorelasi dengan hal tersebut, ada beberapa hal. Yang pertama, itu penerapan kurikulum yang disesuaikan dengan kondisi pandemi tetapi tetap terintegrasi. Nah, pada masa pandemi ini kan kurikulum itu kan pemerintah memberikan keleluasaan bagi sekolah untuk melaksanakan kurikulum. Gara-gara kemarin itu sekolah bisa dikasih kurikulum darurat atau kurikulum prototipe. Kurikulum darurat itu kurikulum yang mana materinya itu dikurangi dari banyaknya materi yang ada pada kurikulum aslinya. Kualitasnya yang diturunin. Kemudian juga dikasih pilihan melaksanain kurikulum prototipe atau kurikulum terbaru dari pemerintah yang mana itu telah disurvei di 2.500 sekolah yang tidak hanya berisi tentang materi tetapi juga berisi tentang sosial dan juga bagaimana pokoknya yang sesuai dengan kondisi masyarakat untuk memulihkan keadaan anak muda. Nah itu, menurut saya penerapan kurikulum yang disesuaikan dengan kondisi pandemi, itu yang pertama ya. Yang kedua, itu membentuk gugus pengedukasian dan pemfasilitasan IT pada tenaga kependidikan. Karena daring, banyak guru-guru yang sebelumnya gaptek,
itu dalam mengajar itu kurang memberikan inovasi ataupun kesesuaian terhadap siswa-siswi. Sehingga pada saat pengalaman saya mengalami daring itu terasa membosankan sekali. Karena di antara satu, gurunya kurang dalam penggunaan IT, dan juga fasilitas IT-nya juga kurang. Sehingga guru kurang berinovasi dalam melakukan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, itu memberikan kemudahan dan keleluasaan pada sekolah dalam inovasi mengajar, serta membuat kerangka kerja pengawasan dalam dana BOS. Di sini, karena kemarin baru diluncurin ya sama Nadiem Makarim, itu kurikulum baru, kurikulum Merdeka Belajar, kurikulum yang bersinergi dengan kondisi pandemi saat ini, maka penting sekali untuk memberikan keleluasaan pada sekolah untuk melaksanakan dari program pembelajaran tersebut. Sekolah bisa berinovasi untuk mengajari murid, entah mereka bisa pakai metode seperti ini, yang juga bersinergi dengan kurikulum Merdeka Belajar. Kemudian di masa pandemi ini, Kemendikbudristek itu menggelontorkan dana yang tidak sedikit untuk hal pendidikan. Dari tahun 2020-2021 itu anggaran untuk pendidikan dinaikkan sedikit berapa persen gitu. Tapi pada dasarnya itu kan ditambah. Sehingga itu membuat pengucuran dana kepada sekolah-sekolah itu juga banyak. Dan juga pada saat pengucuran dana BOS itu penting sekali untuk membuat kerangka kerja pengawasan. Karena beberapa hal yang dari saya pribadi pernah temui, beberapa sekolah itu terjadi korupsi yang cukup besar akibat dana BOS yang tidak dibuat kerangka kerja pengawasannya. Menurut saya seperti itu. Kemudian dalam hal ini, peran keluarga juga sangat penting dalam pembelajaran daring. Karena anak-anak muda sekarang, yang mana orang tuanya sibuk bekerja di luar, tidak bisa menemani anaknya, itu anak-anaknya lebih berpotensi untuk belok atau keluar dari yang seharusnya tidak dilakukannya. Dalam hal itu memang penting bagi orang tua untuk mendidik dan mengawasi anak dalam melaksanakan pembelajaran, terutama pembelajaran daring. Kemudian tadi dalam hal pendidikan, kemudian masalah tentang orang tua, kemudian untuk pemerintah daerah. Ada beberapa hal yang menurut saya ini juga penting. Adapun cara yang dapat dilakukan pemerintah daerah dalam mencegah lost generation adalah yang pertama itu eksekusi anggaran yang cepat dan tepat untuk seluruh sektor terdampak pandemi. Jelas ya, karena pandemi, jadi eksekusi anggaran harus jelas, harus lebih tertata, harus lebih mementingkan kepentingan yang primer seperti kesehatan dan juga fasilitas pendidikan seperti itu. Yang kedua, menyegerakan jalinan bantuan sosial kepada masyarakat yang kurang dalam memenuhi kebutuhan ekonominya. Karena apa? Karena berdasarkan hasil riset, sekitar 3,46% penduduk Lampung dalam kisaran waktu 1 bulan itu terkena PHK atau sekitar 3.000 orang. Jadi alangkah penting bagi pemerintah untuk memberikan yang namanya bantuan sosial kepada masyarakat, terutama masyarakat yang memang terkena imbas dari pandemi ini sendiri. Yang keempat, itu mengambil kebijakan atau langkah-langkah khusus untuk menjaga stabilitas ekonomi. Di sini pemerintah harus mengambil langkah-langkah khusus, langkah-langkah yang berpotensi, langkah-langkah yang menjadi poros dari menjaga stabilitas ekonomi. Bisa itu kebijakan fiskal atau kebijakan moneter. Kemudian yang kelima, memberikan jaminan keberlangsungan operasional pada sektor-sektor yang terdampak pandemi, seperti perusahaan jasa, industri, dan lain sebagainya. Atau dalam hal ini bisa kita katakan bahwa pemerintah memberikan penangguhan peminjaman terhadap kelangsungan atau terlaksananya perusahaan-perusahaan yang terkena dari imbas corona. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih kepada delegasi Lampung. Selanjutnya kita bisa ke delegasi Kalimantan Selatan. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelumnya saya juga sangat sependapat dengan teman-teman delegasi sekalian. Di sini juga saya ada mencatat beberapa resolusi-resolusi yang sebelumnya sudah disampaikan oleh teman-teman delegasi, seperti butuhnya sinergi antara guru, siswa, dan orang tua, perlunya edukasi dan support system dari berbagai aspek, penerapan kurikulum yang disesuaikan, meningkatkan sistem IT, kerangka kerja pengawasan, dana BOS, pemerataan pendidikan, dan lain-lain. Dan menurut saya, sebagai langkah awal yang diperlukan oleh pemerintah Indonesia sendiri adalah bukan pada aspek-aspek lain. Hanya hal sederhana, sesederhana pemerataan pendidikan. Mungkin pemerataan pendidikan dan teknologi ini sekarang menjadi hal yang paling diperlukan di Indonesia. Bukan hanya di Provinsi Kalimantan Selatan sebagai provinsi yang saya delegasikan, tapi pemerataan pendidikan dan teknologi ini juga diperlukan di seluruh wilayah di Indonesia. Di Kalimantan Selatan sendiri juga telah tercatat bahwa ternyata para buruh, para pekerja di Kalimantan Selatan ini banyak yang ternyata bukan merupakan tamatan jenjang SMP. Kebanyakan hanya tamatan jenjang SD atau bahkan tidak tamat belajar. Menurut saya inilah yang menjadi poin utama untuk pemerataan pendidikan. Karena pendidikan di Indonesia perlu diratakan dari Sabang sampai ke Merauke. Menurut saya pemerintah harus bersinergi juga dengan masyarakat, dengan rakyat, agar nantinya terjalin sebuah kerjasama yang baik, sehingga baik masyarakat ataupun pemerintahnya dapat menyelenggarakan sistem pendidikan secara terpadu. Menurut saya pemerataan sistem pendidikan dan teknologi ini itu tidak hanya diperlukan pada masa pandemi seperti sekarang, tapi juga diperlukan untuk Indonesia ke depannya. Karena pemerataan dan teknologi ini bukan hanya menjadi keuntungan untuk saat ini, tapi juga pemerataan dan pendidikan dan serta teknologi ini dapat menjadi langkah awal perubahan Indonesia untuk mencapai Indonesia Emas di 2045 nanti. Seperti yang sudah dibuat oleh DPR juga, ada yang namanya visi Indonesia Emas 2045. Jika seandainya pemerataan pendidikan dan teknologi ini bisa tercapai, saya rasa bukan hal yang hanya sebagai ilusi, bukan hanya sebagai visi belaka, jika Indonesia Emas 2045 ini nanti benar-benar tercapai. Bukan hanya sampai di situ, pemerataan pendidikan dan teknologi ini juga adalah kunci dari menghilangkannya lost generation. Lost generation ini kan disebabkan oleh lost learning. Sehingga kalau kita gali lebih dalam lagi, lost learning ini dibutuhkan bukan hanya oleh daerah-daerah yang terkemuka seperti Jakarta, seperti Banten, di daerah-daerah yang sudah cukup tinggi. Tapi banyak terjadi di daerah-daerah yang justru provinsinya, yang justru daerah atau kota atau kabupatennya itu merupakan daerah-daerah tertinggal. Karena sebagaimana yang kita ketahui, selama pandemi 2020 sampai 2022 ini, banyak sekali pembelajaran yang melibatkan sistem PJJ atau pembelajaran jarak jauh ini, banyak atau sangat-sangat memerlukan akses internet dan juga perangkat digital. Sehingga seperti yang saya sebutkan sebelumnya, pemerataan dalam bidang teknologi sangat diperlukan. Bukan hanya itu, tadi juga saya sempat menekankan tentang pemerataan pendidikan. Ini juga dibutuhkan oleh para guru, karena seperti yang tadi dijelaskan oleh delegasi dari Lampung, para guru ini kebanyakan tertinggal atau disebut gagap teknologi, sehingga selama masa PJJ ini banyak sekali siswa-siswa yang cenderung bosan karena gurunya hanya mengirimkan modul pembelajaran, hanya mengirimkan tugas, dan juga tidak ada penjelasan sama sekali. Ini yang menjadi kunci utama bagaimana lost learning dan juga lost generation dapat dihindari menurut saya. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih banyak dari delegasi Kalimantan Selatan. Selanjutnya kita akan ke delegasi Nagreg Aceh. Silahkan. Baik, terima kasih Kak telah memberikan kesempatan kepada saya dari Provinsi Aceh. Nah, yang kita ketahui bahwasanya lost generasi atau kualitas pendidikan yang rendah setelah hampir 2 tahun kasus COVID yang telah melanda Indonesia sendiri, yang membuat siswa guru itu membatasi dalam metode pembelajaran atau dalam pembelajaran tersebut, hingga muncullah yang namanya PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Dengan adanya PJJ yang membuat pembelajaran yang awalnya efektif menjadi tidak efektif. Yang pertama,
kasus yang pertama adalah, atau permasalahan yang pertama adalah metode belajar yang bervariasi hingga apabila dalam PJJ tersebut membuat sebuah metode pembelajaran itu yang tidak tertarik kepada siswa tersebut, sedangkan di masa offline-nya atau dia di masa sekolah yang bisa bertatap muka hingga membuat dia itu walau berbeda metode pembelajaran yang bervariasi, tetapi dia bisa dalam mengambil tindakan, sedangkan di masa PJJ ini dia hanya bisa mendengarkan atau meresapi apa yang telah disampaikan. Kemudian sarana belajar yang kurang hingga membuat siswa itu kurang akan membaca karena sarana-sarana dari misalnya dari perpustaka yang kurang dari sekolah tersebut. Kemudian tadi ada yang membahas tentang kenakalan remaja. Kenakalan remaja diakibatkan karena kurangnya perhatian dari orang tua, kurangnya minat belajarnya. Hal itu bisa kita bangkitkan kembali, hal itu bisa kita pulihkan kembali dengan cara apa? Yang pertama, dengan perhatian dari orang tua yang pertama, karena siswa tersebut atau murid tersebut atau anak tersebut dia bisa muncul kembali rasa kemauannya karena dari orang tuanya, walaupun orang lain dia tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang lain, tapi tidak mungkin tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Kemudian kalau di sekolah dia pasti akan mendengarkan apa yang disampaikan oleh gurunya, apa yang dijelaskan oleh gurunya. Disitulah peran guru BK untuk mengayomi, untuk mengajak anak-anak yang telah kita lihat atau kita temukan, yaitu kenakalan remaja tersebut. Kemudian akibat kasus COVID ini membuat PJJ yang tidak efektif karena banyaknya tugas yang diberikan oleh guru dan tidak dijelaskan seperti yang disampaikan oleh rekan kami yang dari provinsi lain tadi, hingga membuat guru-guru itu hanya mengirimkan modul-modul yang telah dipersiapkan lalu disuruh atau siswa tersebut mengerjakan tanpa adanya penjelasan terlebih dahulu, hingga membuat PJJ itu tidak efektif. Kemudian guru adalah peran penting dalam dunia pendidikan. Jadi untuk pemerintah harap untuk memenuhi kesejahteraan guru. Bagaimana guru itu ingin mengajarkan kalau kesejahteraannya diambil oleh pemerintah tersendiri. Kita ingin membangkitkan, yaitu langkah awal Indonesia Emas. Bagaimana kita ingin membangkitkan Indonesia Emas kalau peran yang pertama adalah guru yang kesejahteraannya diambil oleh pemerintah, itu akan membuat atau tidak akan mencapai Indonesia Emas apabila pemerintah tidak memenuhi kesejahteraan guru tersebut. Kemudian kita mengetahui bahwasanya tahun ke tahun itu kita akan selalu membutuhkan yang namanya teknologi. Jadi kepada pemerintah kami harapkan untuk Maaf, kepada delegasi Aceh, mikrofonnya ke-mute. Maaf, tadi delegasi Aceh kan sedang bicara, tapi tadi kayaknya termute. Boleh dibuka dan dilanjutkan. Tadi kayaknya seru banget sih. Lagi seru. Baik. Nah, lanjut aja. Baik, saya akan melanjutkan. Terima kasih. Yang kedua yaitu adalah pemerataan pendidikan. Bahwasanya kita mengetahui di setiap provinsi memiliki kota, tetapi setiap kota pasti memiliki desa-desa terpencil. Kita mengetahui desa terpencil tersebut tidak memiliki akses atau jaringan internet hingga membuat mereka ketinggalan pembelajaran, ketinggalan pengetahuan, hingga tidak mengetahui wawasan-wawasan di luar sana. Bagaimana tingkat teknologi yang telah sekarang seperti yang kita ketahui, yang telah adanya mobil listrik, tetapi apakah kita ketahui bahwasanya di desa-desa terpencil mereka mengetahui adanya mobil listrik tersebut? Saya rasa tidak. Karena apa? Karena yang jaringannya yang tidak memadai, kemudian kualitas handphone atau gadgetnya yang tidak memadai. Karena kita ketahui bahwasanya di desa-desa terpencil untuk makan aja mereka susah. Untuk makan saja mereka susah. Apalagi untuk memenuhi akses internet atau membelikan gadget kepada anaknya, tentu memikir atau
membuat perhitungan yang lama hingga membuat anak tersebut tidak efektif untuk belajar kembali hingga dia iri atau muncul rasa tidak mau sekolah karena yang lain teman-temannya telah memiliki gadget, sedangkan apalagi kalau di dalam metode PJJ ini semua harus membutuhkan yang namanya gadget, membutuhkan internet, sedangkan kita ketahui yang tadi bahwasanya untuk makan aja mereka kadang susah karena mereka jauh dari yang namanya kesejahteraan. Oleh karena itu kami harapkan kepada pemerintah untuk dapat meratakan kesejahteraan di seluruh wilayah Indonesia. Karena generasi emas diambil dari remaja-remaja yang akan membangkitkan nilai-nilai semangat Pancasila. Terima kasih. Keren banget. Semua pada keren-keren, solusinya pada bagus-bagus. Benar-benar masuk logika banget dan berdasarkan riset-riset yang penelitian yang keren-keren ya. Oke, ini kita masih ada waktu nih, wah masih lama. Ada yang mau usul nggak? Mau topik bahas apa gitu? Silahkan. Atau mungkin ada yang mau nanggepin tadi solusi-solusi dari delegasi lain gitu. Boleh aja langsung. Ya, silakan delegasi dari Aceh. Ya, Kak. Ya, saya ingin membahas tentang kenakalan remaja tadi dari provinsi mana ya, Kak? Kalau boleh tahu. Dari saya. Nah, ya, Sulawesi Utara. Silakan. Oke, baik. Saya akan membahas yang yaitu kenakalan remaja. Kenakalan remaja itu diakibatkan karena kurangnya perhatian orang tua, karena lingkungannya yang tidak efektif atau lingkungannya tidak ramah hingga membuat dia itu akan membuatkan kenakalan-kenakalan yang tidak akan kita pikirkan. Hal itu bisa kita ayomi, hal itu bisa kita kembalikan dia kepada fase yang baik, yaitu berperan. Yang pertama, perannya kepada orang tua, khusus kepada orang tua. Orang tua adalah orang yang pertama ia kenal, orang yang pertama ia dengar adalah orang tua. Walaupun orang lain berkata apa, berkata kenapa, bagaimana, tetapi kalau orang tuanya berkata ini yang harus diikutinya. Jadi dia akan terus mengikuti apa yang dikatakan orang tuanya. Jadi orang tua itu adalah peran yang paling aktif, peran yang paling bagus untuk kenakalan remaja tersebut agar menghilangkan rasa kenakalan dia itu karena perannya pertama adalah orang tua. Kalau di sekolah tersebut itulah peran guru BK, peran guru-guru yang harus membuat dia itu senang terhadap lingkungannya, terhadap pembelajarannya. Kemudian apalagi kalau di masa PJJ ini, Kak, itu guru-guru banyak mengirimkan modul-modul tanpa penjelasan hingga membuat siswa itu terlalu dia tidak akan fokus karena tidak ada penjelasan, hanya diberikan modul, hanya diberikan tugas, apalagi tugas-tugas yang membuat dia itu pening, nggak. Misalnya gini, tugas itu sangat menumpuk yang diberikan oleh guru. Guru itu memberikan tugas-tugas yang menumpuk sehingga tidak efektif lagi pembelajaran itu karena tugas-tugas yang terlalu menumpuk hingga membuat dia itu malas untuk mengikuti PJJ. Apalagi kalau sekedar hanya guru mengirimkan absen, jadi dia itu hanya mengisi absen, setelah itu dia tidak akan mengikuti PJJ itu kembali. Karena apa? Karena banyaknya tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Oleh karena itu setidaknya mengubah atau membuat kurikulum itu bagaimana siswa itu agar bisa minat untuk belajar, karena kita mengetahui bahwasanya setiap siswa, setiap murid itu memiliki metode pembelajaran yang berbeda-beda, memiliki bervariasi dalam memilih suatu pembelajaran. Karena dengan banyaknya pembelajaran, dengan adanya fisika, kimia, biologi, itu tidak semua dapat kita pahami. Tetapi saya yakin setiap siswa, setiap murid itu pasti dapat memahami dalam satu bidang. Tetapi disitulah guru tidak bisa untuk menekankan siswa harus bisa di bidang ini. Tetapi guru bisa mengayomi agar siswa itu bisa memahami suatu bidang tersebut, bukan untuk memaksakan memahami bidang tersebut.
agar kenakalan remaja itu tidak muncul, itulah kita harus membuat apresiasi kepada dia. Terkadang ada yang dia itu mengikuti event-event perlombaan tetapi tidak terlalu dihargai. Itu membuat dia itu memberontak, membuat dia itu tidak akan, wah kok saya menang ini nggak dihargai. Jadi peran orang tua, peran guru itu sangat penting. Jadi guru itu bisa menghargai dia hingga dia itu membuat dia itu merasa kalau dia itu dihargai, karena siswa juga butuh untuk dihargai, butuh untuk diapresiasi dalam hal apapun yang dia lakukan. Terima kasih. Oke, silakan delegasi Bengkulu tadi raise hand duluan. Baik, terima kasih. Di sini saya mau menambahin terkait kenakalan remaja. Mungkin juga poin-poinnya nggak jauh dari yang udah disampaikan sama delegasi dari Aceh tadi. Tapi di sini kita ambil studi kasus di lingkungan saya sendiri. Nah, di sini teman-teman saya itu banyak yang memberontak, yang melakukan kenakalan-kenakalan, baik itu di luar asrama ataupun di dalam asrama sendiri, maksudnya di lingkup sekolah saya di Mang Ihsan Cendekia Bengkulu Tengah. Nah, ada beberapa poin yang menyebabkan mereka seperti itu. Yang pertama dari kekangan orang tua, dan yang kedua itu sekolah yang kurang mendukung potensinya. Kenapa? Dari beberapa teman saya itu sendiri tuh banyak orang tuanya yang terlalu mengekang bahwa dia tuh harus sama kayak orang lain. Yang artinya orang-orang lain itu kan potensinya mungkin ada di bidang akademik. Nah, sedangkan potensinya itu ada di bidang non-akademik, kayak ambil contoh di bidang futsal. Nah, dia udah nekunin di bidang futsal, dia juga udah ikut kejuaraan-kejuaraan provinsi ataupun kejuaraan nasional di bidang futsal, tapi orang tuanya nggak pernah mendukung. Nah, dari situ dia memberontak dengan, ya kalau orang tua saya nggak mau dukung, untuk apa saya ngikutin kemauan dari orang tua saya? Untuk apa saya ngikutin apa yang orang tua saya arahkan? Sedangkan keinginan saya juga nggak pernah diikutin sama orang tua saya. Saya punya potensi, orang tua saya nggak pernah dukung. Orang tua saya hanya menekankan akademik, akademik, dan akademik. Nah, maka dari situ si anak tadi memberontak dengan melakukan kenakalan remaja, kayak misalnya merokok, kabur, dan lain sebagainya. Kemudian sekolah yang kurang mendukung potensinya, kayak di Insan Cendekia sendiri kan juga menekankan ke bidang akademik nih. Nah, jadi siswa-siswi kan juga nggak semuanya tuh cenderung di bidang akademik kayak di olim-olim ataupun lomba-lomba akademik lainnya, tapi juga banyak sekarang tuh siswa-siswi itu yang potensinya tuh di bidang olahraga, debat, dan lain-lain. Jadi di sini sekolah yang kurang mendukung itu jatuhnya malah kayak nyakitin hati para pelajarnya sendiri, sehingga mereka tuh kayak banyak yang mau pindah, ataupun mereka juga yang nakal di asrama, kayak merusak fasilitas asrama, madrasah, dan lain sebagainya. Jadi di sini kenakalan remaja itu juga bisa disebabkan oleh kekangan-kekangan itu tadi. Jadi menurut saya yang terpenting itu harus duduk sama-sama gitu. Duduk antara si anak dengan orang tua atau anak dengan sekolah, dan di sana mereka membicarakan terkait apa sih yang sama-sama mereka mau gitu. Kesepakatan atas tengah-tengah, kesepakatan netral. Jadi misalnya kayak orang tua maunya begini, tapi orang tua juga harus ada feedback baik ke anak-anak mereka. Nah, kemudian sekolah menuntut begini, sekolah menuntut prestasi siswa, tapi sekolah juga harus feedback baik ke siswa. Mungkin nggak semua siswa itu bisa berprestasi di bidang akademik. Nah, mereka juga bisa hasil prestasi dari bidang akademik, dari olahraga, debat, dan lain-lain. Jadi sekolah juga bisa mendukung potensi-potensi siswa, karena mayoritas sekolah itu kalau misalnya sosialisasi buat masuk ke sekolahnya pasti bakal bilang sekolah ini bakal memfasilitasi siswa-siswanya. Sekolah ini bakal mendukung potensi siswa-siswanya baik di akademik dan non-akademik. Tapi nyatanya kebanyakan sekolah-sekolah juga cenderung bohong akan apa yang sudah mereka sosialisasikan. Mereka hanya meng-ACC atau menyetujui kegiatan-kegiatan yang berlingkup di akademik, sehingga banyak siswa-siswa yang kecewa atas apa yang sudah dilakukan oleh sekolah tersebut. Kemudian dari kekangan orang tua tadi,
menurut saya juga dari orang tua dan anak juga itu harus sama-sama tahu apa yang mereka tuju, apa yang mereka inginkan dari mereka. Jadi nggak cuma mengikuti kehendak sepihak, sedangkan kehendak sepihak yang lagi itu juga nggak bisa terrealisasikan. Kadang juga kita sebagai anak kan nggak enak ya kan kalau nggak nurut apa sama kehendak orang tua, tapi kita juga nggak bisa dan nggak enakan buat membicarakan apa sih yang kita mau, apa sih potensi dari diri kita. Jadi komunikasi antara anak dan orang tua, anak dan sekolah itu yang paling penting menurut saya. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Oke, tadi selanjutnya dari delegasi Kalimantan Selatan tadi Resen boleh berbicara, silahkan. Baik, terima kasih Kak. Sebelumnya saya di sini hanya ingin berpendapat mengenai pernyataan yang sebelumnya telah disampaikan oleh delegasi Aceh dan juga yang baru saja disampaikan oleh delegasi dari Bengkulu. Menurut saya pernyataan dari delegasi Bengkulu sangat menarik. Saya sangat suka pernyataan di mana antara orang tua, siswa, dan juga pihak sekolah harus duduk bersama untuk menentukan sebetulnya bagaimana solusi terbaik untuk memecahkan masalah kenakalan remaja ini. Namun saya ingin sedikit bertanya kepada delegasi dari Aceh. Sebelumnya delegasi dari Aceh ini memberikan satu pernyataan di mana kenakalan remaja ini diakibatkan oleh kurangnya perhatian orang tua terhadap anak. Namun dalam pernyataan berikutnya delegasi dari Aceh memberi pernyataan bahwa orang tua harus berperan aktif terhadap kehidupan anaknya. Sedangkan padahal kenakalan remaja sendiri itu terjadi karena orang tuanya tidak berperan aktif terhadap anaknya. Menurut saya pernyataan dari delegasi Aceh kurang mewakili bagaimana sebetulnya solusi yang diperlukan bagi kenakalan remaja ini. Sekian. Oke, terima kasih. Apa delegasi dari Aceh ingin menanggapi? Halo? Oke. Baik, Kak. Silahkan. Ya, seperti yang kita tahu, bahwasanya yang telah saya sampaikan tadi, bahwasanya orang tua adalah yang utama atau orang yang ia dengarkan hingga membuat dia itu akan mendengarkan apa yang dinyatakan oleh orang tuanya, tetapi dia itu antara berpihak dengan orang tua atau dia berpihak kepada diri sendiri, karena kita sendiri memiliki pendapat yang ingin kita sampaikan, tetapi orang tua juga memiliki hal yang bisa kita ikuti, tetapi antara dua itu kita harus bisa memilih karena agar tidak muncul kenakalan-kenakalan itu. Menurut saya seperti itu. Izin menanggapi. Ya, silahkan. Ya, menurut saya memang kenakalan remaja ini banyak diakibatkan oleh kurangnya perhatian dari orang tua. Tapi yang seperti yang dinyatakan oleh delegasi dari Bengkulu dan juga delegasi dari Aceh itu sendiri, bahwa banyak juga kenakalan remaja yang disebabkan akibat pemberontakan diri dari diri remaja itu sendiri. Saya hanya ingin sedikit mungkin mempertanyakan sebetulnya solusi nyata apa yang ingin disampaikan oleh delegasi dari Aceh, karena saya sendiri kurang menangkap apa sebenarnya yang disampaikan oleh delegasi dari Aceh. Menurut saya, pernyataan dari delegasi Aceh hanya mengulang-ulang pernyataan bahwa orang tua harus berperan aktif, bahwa guru BK di sekolah harus berperan aktif terhadap muridnya. Karena padahal kita sama-sama ketahui bahwa peran aktif yang dilakukan oleh guru dan orang tua itu memang sangat diperlukan. Justru kenakalan remaja ini terjadi karena kurangnya peran aktif itu. Nah, makanya sekarang diperlukan solusi untuk bagaimana kita mengembalikan remaja yang sudah nakal. Seperti itu menurut saya. Oke, ini keren banget sih topiknya. Di sini kita bisa diskusi lebih santai aja. Boleh ngobrol kayak biasa aja. Santai aja. Lanjut. Boleh misalkan ada solusi apa. Dari delegasi lainnya juga, dari Sumatera Selatan, dari Sulawesi Utara, Lampung. Bisa ngasih solusi ya. Oke. Tadi kira-kira dari delegasi Kalimantan Selatan masih nanya nih, kira-kira solusi apa yang tepat buat permasalahan ini, walaupun
kita udah bilang untuk aktif, dari guru, dari BK, dari orang tua. Nah, kira-kira apa sih solusi yang benar-benar untuk bikin aktif itu benar-benar berpengaruh terhadap kenakalan remaja ini? Oke, silakan dari Sumatera Selatan. Oke, baik. Terima kasih Kak Kayla. Izin menanggapi juga. Tadi kayaknya dari tadi itu udah dibahas gitu ya, yang mendalam tuh dari orang tua sama siswa, apalagi dari Bengkulu tuh kelihatannya mendalam banget tentang bagaimana siswa, guru, dan orang tua itu harus duduk bersama. Izin menambahkan aja dari sudut pandang guru, saya rasa juga guru mengalami kesyokan yang cukup besar ketika PJJ ini harus berlangsung, mulai dari yang maaf saya bilang kurang update mengenai teknologi atau cara mengajarnya tuh emang harus tatap muka, kan ada guru yang seperti itu. Dan saya rasa terlebih dahulu sebelum menanggapi tentang kenakalan remaja itu, ketika PJJ yang saya tekankan ini ketika PJJ, di mana siswa mulai malas, menurut saya itu guru seperti yang kita bahas-bahas di awal, yaitu harus pemerataan pendidikan guru saya, karena saya ngerasa guru juga belum bisa memberikan pengajaran yang maksimal karena mereka sendiri belum bisa menemukan metode bagaimana harus melakukan PJJ yang bisa menarik interaktifnya siswa atau membuat siswa tuh merasa memahami materi tanpa harus tatap muka. Di situ kita belum bisa nemu gimana sih poin biar mereka itu paham, guru juga bisa nyampainya secara leluasa, itu belum ketemu bagaimana metode yang emang benar-benar fair buat semua orang. Dan bahas lagi tentang yang tadi solusi mengenai kenakalan remaja, saya rasa itu guru juga perlu memberikan kebebasan kepada siswa, orang tua juga perlu memberikan kebebasan. Ini masa remaja gitu ya, ketika terjadinya masa pergolakan, jadi kita maksudnya nggak boleh nakal seluas-luasnya gitu loh, tapi kita diberi kesempatan, ketika anak diberi kesempatan untuk menghadapi misalkan mereka nakal, tapi kalau misalkan mereka melihat akibat dari mereka nakal ini tuh apa, kita harus tekankan di akibatnya. Jadi kita nggak boleh ngelarang dulu, bukannya nggak boleh ngelarang, tapi kita lihat nih, biarin mereka menghadapin apa yang mereka lakukan, terus mereka lihat akibatnya. Misalkan mereka udah ngerasa banget nih akibatnya itu nggak baik buat diri mereka sendiri, pasti kan ada muncul pernyataan tersendiri di dalam diri mereka ketika, wah saya udah berbuat seperti ini nih, saya nggak bisa kayak gini lagi. Menurut saya itu dampaknya justru lebih besar dibandingkan mencegah, tapi mereka tidak melihat apa itu dampak dari perbuatan mereka, sehingga mereka melakukan lagi. Jadi ketika dilarang, saya rasa justru kalau misalkan saya dilarang, saya makin berusaha untuk melakukan hal yang dilarang itu. Itu yang poin pertama menurut saya dari orang tua dan guru. Jadi sebagai remaja kita diberi sedikit kebebasan untuk melakukan apa yang kita mau, tapi ketika itu sudah di luar batas, boleh banget itu dapat peringatan dari orang tua dan guru, itu sangat diperbolehkan, karena ya sebagai yang saya tekankan lagi, masa remaja itu ketika masa-masanya tidak suka dikekang, dan justru karena dikekang kita semakin melakukan hal yang di luar batas seperti itu. Tapi bukan berarti saya memperbolehkan adanya kenakalan remaja, karena menurut saya itu ya remaja ya seperti itu, kalau misalkan dilarang semakin membeludak sifatnya. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Untuk delegasi Bengkulu, silahkan berbicara. Ya, makasih. Sini saya izin menambahkan lagi. Jadi di sekolah saya itu kan banyak banget gitu siswa-siswa tuh yang nakal, yang berontak sama IC, apalagi beban moral IC tuh kan yang kayak, lah kamu tuh siswa IC loh, kamu tuh seharusnya punya moral yang baik, punya potensi-potensi akademik yang baik. Tapi di sini tuh nggak semuanya tuh kayak gitu. Terlebih lagi mereka yang nggak didukung di non akademik tadi itu kan juga kayak ngerasa kecewa gitu kan. Sampai mereka tuh kemarin sempat ada yang kabur ataupun ngerokok gitu kan. Nah itu juga udah jadi permasalahan besar banget di sini, sampai mereka tuh pernah disidang. Tapi kebetulan saya juga sebagai wakil ketua MPS di sini, yang mana di sini saya juga bertugas sebagai aspirasi siswa. Saya mengaudiensikan aspirasi-aspirasi dari siswa di sini dan memperjuangkan kemaslahatan siswa di sini. Jadi saya juga pernah duduk sama-sama sama mereka, dan di sana mereka bilang kalau misalnya sekolah di sini tuh mendukung kami, sekolah di sini nggak terlalu ngekang kami dari potensi-potensi kami, kemungkinan besar kami tuh nggak akan berontak sama sekolah. Kemungkinan besar kami tuh nggak bakal ngelakuin hal-hal yang seharusnya kami nggak lakuin di sini. Tapi karena sekolah yang nggak mendukung kami, sekolah yang membatasi potensi kami, sekolah yang cuma pentingin akademik,
Jadi di situ kami ya untuk apa kami nurut sama sekolah, sedangkan sekolah aja nggak ada feedback baiknya ke kami. Nah jadi di sana juga saya sama rekan-rekan saya juga udah memperjuangkan kemaslahatan mereka dengan lomba-lomba akademik itu tadi. Kami juga mendorong sekolah untuk terus ayo dong sekolah tuh buat ACC gitu loh, siswa-siswa yang mengembangin potensi di non-akademik. Karena kan juga perlombaan sekarang tuh, perlombaan akademik tuh biasanya cuma dilakuin 1 tahun sekali, kayak KSN, KSM gitu. Sedangkan lomba-lomba non-akademik tuh banyak ada di event-event ulang tahun sekolah ataupun event-event provinsi. Jadi juga alhamdulillah kemarin proposal-proposal untuk lomba non-akademik tuh juga udah disetujuin sama sekolah. Nah, terus dilihat dari sisi baiknya juga, mereka yang awalnya nakal sekarang tuh juga udah ada feedback baiknya ke sekolah. Mereka juga udah ngurangin sisi nakalnya, kayak yang biasanya mereka telat datang ke sekolah, mereka bolos, itu tuh sekarang nggak lagi. Karena kenapa? Karena mereka tuh udah ngerasa, sekolah ini udah mulai ngedukung kami, sekolah ini juga udah memberikan ruang dan kesempatan bagi kami buat berprestasi dan untuk membawa nama sekolah ini. Jadi di sana mereka juga udah mulai ada progres untuk mengurangi sisi kenakalan remaja mereka karena mereka ngerasa sekolah ini udah mendukung kami gitu loh. Terima kasih. Oke, terima kasih Delegasi Demongkulu. Keren banget solusinya. Mungkin karena Sumatera udah, kita ke Lampung dulu aja ya. Oke, silakan Delegasi dari Lampung. Baik, menanggapi tentang kenakalan remaja yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari ya. Tidak hanya dari teman-teman sekalian saja yang banyak di lingkungannya terjadi kenakalan remaja, tetapi tempat saya juga banyak. Di sini kenakalan remaja itu kan terjadi karena faktor internal dan juga eksternal ya. Faktor internal itu faktor yang terjadi dalam diri atau dalam lingkup dalam. Kalau menurut saya solusi yang saya usulkan untuk dalam hal internal ini yaitu pengedukasian orang tua oleh pihak pemerintah. Kenapa? Karena seperti yang kita lihat sehari-hari bahwa orang tua itu memiliki pola pikir yang berbeda dengan pola pikir anak-anak zaman sekarang. Perbedaan zaman menyebabkan perbedaan pola pikir juga. Oleh karena itu penting banget untuk pemerintah mensosialisasikan, memberitahu edukasi yang efektif kepada orang tua itu sendiri. Bagaimana tata cara mendidik anak dengan baik, bagaimana cara menjaga anak, bagaimana mengendalikan anak supaya tidak keluar dari penyimpangan, itu peran pemerintah. Dan yang paling penting itu adalah dalam bentuk sosialnya, dalam bentuk sosialisasinya itu yang efektif. Kenapa? Karena orang tua, apalagi orang tua yang dari zaman dulu yang gaptek, yang tiba-tiba ketemu dengan 4.0, itu kan susah, udah dikatakan apa ya? Ya, susah untuk dirubah pola pikirnya. Kemudian yang kedua itu faktor internal, faktor eksternal menurut saya itu menyediakan wadah khusus untuk anak-anak muda mengelola dari potensi mereka. Kenapa kenakalan remaja terjadi? Itu karena lebih dititik beratkan kepada lingkungannya. Kalau lingkungannya itu negatif, positif, anak-anak itu bakal jadi negatif semua. Tapi kalau lingkungannya itu positif, insya Allah, maka anak-anak itu akan jadi positif semua. Oleh karena itu, pemerintah saya sarankan itu menyediakan wadah khusus. Entah itu dia mengelola potensinya, kemudian memberikan hal-hal tertentu yang dapat menyalurkan aspirasi dan juga potensi dari anak-anak muda tersebut. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih solusinya. Apakah ada yang mau menambahkan tadi dari Sumatera Selatan? Iya Kak, izin nambahin aja dari Lampung sama Bengkulu. Tadi juga saya setuju banget tentang wadah untuk anak-anak ini untuk menyalurkan gitu ya semangat sama potensi mereka yang menggebu-gebu, bukan cuma di sekolah aja. Kan saya ngerasa itu selain karena kurangnya perhatian orang tua atau lingkungan yang tidak mendukung dan segala macamnya itu, saya rasa juga karena si remaja-remaja ini tidak menemukan
bagaimana sih cara menunjukkan jati dirinya, cara mencari, apalagi kan masa-masanya mencari gitu ya. Jadi ketika mereka tidak menemukan wadah, maka ini nih kenakalan-kenakalan ini tuh bisa bermunculan. Dan saya rasa kalau misalkan pemerintah itu udah menyediakan wadah seperti organisasi ataupun lomba-lomba seni gitu juga, ataupun yang sesuai bakat mereka itu udah lumayan banyak. Cuma ya bagian sosialisasinya ke anak-anak ini nih masih kurang. Jadi saya tekankan itu bagian untuk menyebarkan, untuk nih ngasih tahu ini ada kayak gini-gini loh, kalau misalkan berminat itu masih kurang. Jadi mereka tidak menemukan wadah karena memang tidak ditunjukkan. Sedangkan kita tahu sendiri kalau misalkan kita itu kalau misalkan bukan minat kita tuh kita nggak bakal ngulek-ngulek wadahnya, nggak bakal ngulik-ngulik nyari gitu aja sih. Sama kalau dari saya tanggapin banget karena di sekolah saya tuh gimana ya, emang akademiknya juga lumayan ditekankan. Jadi untuk sebagai OSIS gitu ya, mengadakan suatu kegiatan yang tidak berkaitan dengan akademik, jujur susah banget karena sekolah tuh nganggapnya kalau bukan buat belajar itu ngapain ada lomba-lomba non akademik, kayak gitu aja sih. Jadinya ya karena apa ya, lomba-lomba yang seru itu minim, lebih banyak lomba akademik, jadinya mereka buat apalah ikut event-event OSIS ataupun yang buat nyalurin minat bakat mereka gitu aja sih, karena sekolahnya kurang mendukung untuk hal-hal yang di luar akademik gitu aja. Oke, terima kasih. Di sini banyak banget ya solusi-solusi dari semuanya. Bisa disimpulin banyak banget dari orang tua sendiri, dari guru, dari sekolah, dan dari BK, dan lain-lain. Nah, sebentar lagi kita udah mau balik ke main room. Sebelumnya, ayo kita on cam dulu, kita foto yuk. Ayo kita foto. Ayo on cam. Ayo kita foto bareng, guys. Ya, ayo. Udah santai. Habis ini kita ke main room. Ngobrol-ngobrol kayak biasa aja. Keren banget. Keren banget. Kita applause dulu sih. Ya, tepuk tangan. Keren banget sih kata-katanya, Abang. Keren. Ayo, aku ini ya. Mau gayanya kayak gimana? Ini aja nih, kayak Kak itu, kayak Kak Robin. Susah. Unyu gitu kan. Gue ya udah lu nggak usah channel. Ya udah, maaf. Udah saya SS ya, bentar. Udah belum? Udah. Ayo, yang belum on cam. Ini panitianya ikut nggak nih? Lo tulis. On cam dong panitia yang ada di sini, biar kebuka semua kameranya. Aska, Madrin, Aksa, Najla juga. Ayo. Jadi aku yang SS. Waduh. Apa nih, foto-foto kah? Iya. Udah pada selesai diskusinya? Udah dong. Kuning, buka kamera. Keren banget. Oh, ini BO. Udah, ikutan. Rame sih ini, keren. Rame banget. Satu. Rame. Oke, aku SS ya. Oke, ini aja deh. Oke, bentar. Ayo, bentar. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke, udah. Yeay, makasih semua. Kayaknya yang ke-save 1 sih. Coba ulang sekali lagi. Itu dulu. Apa? Kontrapi dulu. Hah? Apa? Udah 1 menit lagi. Ya, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, udah. Makasih semuanya. Kasih. Oke. Udah selesainya sesi yang kedua. Udah tadi banyak banget ya solusi-solusinya. Terima kasih banyak untuk semua delegasi yang udah berperan aktif pada sesi breakout room ini. Semangat semuanya. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Dadah. Ya, makasih juga Kak Ila, Kak Eva, makasih banyak. Semangat terus, Kak. Iya, semangat juga semua. Semangat, Kak. Ya. Udah, kita ngobrol aja. Oh, atau disuruh live ya? Gani mana? Lah, oke lah, kita ikut live aja. Dadah.